hari akhir. Oh, hari akhir. Sebelum ke materi hari akhir, bahwa kita harus mengetahui adanya rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Bagi satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada Allah dan tadi itu kan 6, tapi kenapa jadi 5? Nah itu ya, dan 6. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah apa? Iman kepada hari akhir. Emang ada hari akhir? Ada. Yakin? Insya Allah kita harus mengimani dan harus meyakini bahwa hari akhir itu ada. Kalau kita tidak meyakini hari akhir, berarti kita tidak iman. Karena rukun iman termasuk ke dalam rukun iman. Oke, untuk lebih lanjutnya kalian boleh simak video yang sudah disediakan oleh Bapak. Kalian nanti simak dari awal sampai akhir kurang lebih antara 10 menitan. Nah, di situ nanti kalian semuanya sudah mencakup ada sebagian tentang materi-materi di hari akhir. Dan di sini Bapak sudah siapkan. Nanti kalau sudah melihat video yang Bapak putar nanti, kalian tinggal isi ini ya, jawab apa yang kalian lihat. Oke, siap? Bisa dimulai? Bisa. Ya. Sahabat sore, perhatikan dengan teliti gambar ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini adanya hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir. Makna hari akhir. Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuat tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti lawan yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah
ayat 3 sampai 5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya, kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk, termasuk iblis, akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat itu, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya selain Allah. Disitulah salah satu bukti keimanan kita. Meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung. Namun, yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah gabungan amal ibadat dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhan atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan Jazirah Arab. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak video tersebut, sudah jelas ya? Sudah jelas. Hari akhir atau hari kiamat itu adalah ketika hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dunia dengan menghancurkan dunia. Dalam Al-Quran tadi seperti apa? Lawan berbondong-bondong berterbangan, dihancurkannya dunia. Kiamat itu ada berapa tadi? Jenisnya ada dua. Satu kiamat, dua kiamat
pensil ataupun pen. Kasih nama, ya, lengkapin. Di situ yang diisi adalah bagian yang atas, yang bawah nggak usah, yang atas. Oh kurang, ya. Yang bagian atas. Ntar bareng-bareng di sini ya. Soalnya tulisannya ada kecilan itu. Satu. Oh ya. Ini silakan yang paling atas isi dulu nama ya, nama, kelas, hari Jumat tanggal berapa udah. Ya. Itu yang nomor 1, yang bagian atas. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ya, silakan tadi udah ada di videonya juga udah jelas. Kenapa kita harus mengimani kepada hari akhir? Ya, isi aja di sampingnya boleh. Kenapa kita itu harus beriman kepada hari akhir? Ya, tadi di video udah jelas ya. Yang kedua itu apa akibatnya? Ini ya, kalau yang menyimak tadi pasti bisa menjawab. Apakah akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Ya. Akibatnya apa nih kalau ada orang yang tidak beriman pada hari akhir? Karena beriman kepada hari akhir itu adalah kenapa kalau tidak beriman kepada hari akhir? Akibatnya apa? Silakan jawab. Ada. Yang ketiga, bagaimanakah sikap kalian terhadap orang yang tidak beriman tersebut? Karena beriman kepada hari akhir itu adalah salah satu yang harus kita dalam kehidupan supaya kita, karena tidak ada dikatakan iman yang sempurna kalau salah dari keenam iman itu tidak kita memiliki iman kepada Allah, malaikat, kita, Rasul, dan hari akhir, kebenaran. Ya. Silakan ya. Udah diisi, udah diisi, taruh aja di depan, siapa yang ngambil. 3 soal cukup dari materi hari ini. Ya, boleh. Silakan. Ada yang tidak dipahami, boleh nanya. Ntar di akhir ada 3 kelompok ya. Jadi ini 1, 2, 3 kelompok dikasih tentunya. Tapi dikerjakannya di rumah. Ya. Kerjakannya di rumah. Ini hari yang 3 soal ini sekarang kumpulkan hari yang itu. Kelompok nanti kerjakan di rumah. 5 orang boleh ambil kulit. Yang berikutnya, kalian harus paham juga bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu, selain kita beribadah berhubungan dengan Allah, juga kita harus beribadah berhubungan dengan manusia. Kenapa dikatakan iman di hari akhir, termasuk di ayat itu kita harus saling mengingat temannya, saling mengingatkan. Ketika ada seseorang yang tidak percaya terhadap hari akhir, kita ingatkan. Oh berarti itu dosa. Dan kalau yang tidak beriman kepada hari akhir akan masuk surga atau neraka.
dengan hari ini, materi hari ini. Jadi itu harus bikin kreativitas kalian. Salah satu contoh seperti apa menyikapi hari akhir. Nah, yang ketiga, minggu depan diprestasikan tiap kelompok masing-masing. Paham nggak? Paham nggak? Ya, ada 3. Silakan nanti kerjakan di rumah. Yang tadi mana? Yang soal nih, yang ini. Aku bukuin aja yang ini. Oke, makasih. Ya. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan materi hari ini ada manfaatnya dan ada berkatnya buat kita semua. Yaitu tentang apa tadi? Ulang lagi. Iman kepada hari akhir. Coba ulang lagi. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada 3 iman kepada 4 iman kepada 5 iman kepada, dan yang terakhir iman kepada. Yang dipelajari hari ini adalah khusus iman kepada hari akhir. Ya, kita harus percaya bahwa hari akhir itu akan terjadi dan kapannya itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Apakah besok, lusa, bulan depan, tahun depan nggak tahu. Dan itu pun tanda-tanda dari hari akhir itu tadi udah jelas. Ada yang nggak kelihatan sekarang. Kalau yang tanda-tanda kiamat besar tadi sudah dijelaskan juga, matahari terbit dari sebelah